Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Qawaidul Muslah fi Asmaul Husna wa Sifatil Ula karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk berpegang teguh dengan akidah salaf sampai akhir hayat kita nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Al-Qaidah Ats-Tsaniyah, kaidah yang kedua. Sebelum kita mulai, perlu kiranya kita sampaikan untuk para hadirin betul-betul konsentrasi, fokus. Karena kajian kaidah itu tidak bisa dibuat sampingan. Harus fokus, apalagi juga ini berkaitan dengan pembahasan ada bahasa Arabnya. Ya. Atau mungkin yang belum menguasai bahasa Arab, betul-betul konsentrasi. Ya. Jangan pernah putus asa, tetap konsentrasi. Allahu yuwaffiquna jami'an. Semoga Allah Ta'ala membantu kita untuk bisa memahami kaidah-kaidah yang bermanfaat ini. Baik, nabda bil qaidah ats-tsaniyah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun. Nama-nama Allah yang al-husna yang sudah kita pelajari pada kaidah pertama itu adalah a'lam, menunjukkan akan nama suatu zat dan menunjukkan akan sifat. Kita perjelas lagi dengan ucapan beliau, a'lamun bi'tibari dilalatiha ala dzat. Kalau mungkin yang pernah belajar nahwu, mungkin pernah mendengar istilah alamun. Ya. Muhammad, ya. Misalnya Al-Kautsar, Ma'had Al-Kautsar, itu alam, nama. Ya, kalau terjemahannya nama. Alamun, ya, jamaknya a'lam. A'lam jamak dari alamun. Nama-nama Allah Al-Husna itu dari satu sisi menunjukkan akan zat Allah Subhanahu wa taala. A'lam artinya nama-nama Allah itu dari satu sisi menunjukkan akan zat Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi yang lain, nama-nama Allah menunjukkan akan ausaf, sifat-sifat Allah. Bi'tibari madalat alimnal ma'ani. Diperjelas lagi oleh Syekh. Wahia bi'tibaril awal mutaradifah. Dari sisi yang pertama, nama-nama Allah itu sinonim. Nama-nama Allah itu sinonim.
Al-Aziz, Al-Hakim itu menunjukkan zat yang satu. Zat yang satu, Allahu Ahad, namun namanya banyak. Al-Aziz, Al-Hakim dari satu sisi ini menunjukkan sinonim. Itu maknanya. Seperti yang kita baca tentang dalil Asmaul Husna, Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, ya sudah antum catat dalilnya surat Al-Isra, Qulidu'allaha awidur rahman, ayyamata tada'u falahul asma'ul husna. Katakan oleh Nabi Muhammad, berdoalah dengan menyebut nama Allah atau dengan menyebut nama Ar-Rahman, itu sama saja. Karena Allah memiliki al-asma'u al-husna. Jadi, asma'ul husna itu ada dua sisi pandangnya. Sisi pandang yang pertama menunjukkan akan zat Allah. Tentunya zat yang satu, Allahu Ahad. Nama-nama Allah yang akan dibahas insya Allah pada kaidah nantinya, nama Allah itu banyak, tidak terbatas dengan bilangan. Itu mutaradifah, sinonim. Al-Aziz, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Alim, dan sebagainya, itu menunjukkan akan satu zat, yaitu Allahu Ahad. Jadi, dari sisi pandang yang pertama, nama-nama Allah itu menunjukkan akan zat yang satu. Wahya bi'tibil awal mutaradifah lidilalatiha ala musamman wahid, karena menunjukkan akan satu zat. Wa huwa Allah azza wa jalla. Adapun dari sisi pandang yang kedua, bi'tibari tsani mutabayina, itu berbeda-beda kandungannya. Lidilalati kulli wahidin minhumma ala ma'nal khas. Contoh Al-Aziz itu menunjukkan sifat Al-Izzah. Ini sudah kita pelajari kemarin dalam kaidah pertama, kenapa nama Allah dikatakan Al-Husna, yang paling sempurna, yang paling indah, karena menunjukkan akan sifat yang sempurna. Setiap nama mengandung sifat. Ini maksudnya yang kaidah kedua ini, di poin yang kedua, bahwasanya nama-nama Allah itu menunjukkan akan sifat-sifat Allah. Satu sifat dengan sifat yang lain itu berbeda maknanya. Allah punya sifat al-ilmu, karena Allah namanya al-alim. Itu beda sifat ilmu dengan sifat al-izzah, kekuasaan atau kemuliaan. Allah punya nama al-hayyu, sifatnya al-hayatu, kehidupan. Ini berbeda dengan sifat Allah al-mutakabbir, at-takabbur, dan seterusnya. Jadi, nama-nama Allah dilihat dari dua sisi pandang ini berbeda. Yang pertama menunjukkan akan zat, yang kedua menunjukkan akan sifat. Mafhum? Paham, Tom? Ya. Kemudian dicontohkan nama-nama Allah Al-Hayyu, Al-Alimu, Al-Qadir, As-Sami, Al-Basir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim. Kulluha asma' li musamman wahid. Itu nama-nama yang banyak namun menunjukkan akan satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah kita belajar kaidah seperti ini, di samping memang ini adalah kaidah Al-Qur'an. Ya, nanti akan disampaikan oleh Syekh, ini semuanya berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sudah kita sampaikan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membukukan kaidah ini bukan ngarang sendiri, tapi ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan beliau sudah didahului oleh para ulama-ulama yang lain, ya, dari ulama-ulama as-salaf. Kata para ulama, di antara faedah kita mempelajari kaidah seperti ini, yang pertama, untuk kita mengokohkan keyakinan kita terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengokohkan tauhid asma dan sifat yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Itu faedah yang pertama, kita mempelajari kaidah ini. Yang kedua, kita belajar kaidah ini
Di antaranya untuk membantah kelompok ahlul bidah. Kaidah kedua, kita belajar kaidah-kaidah seperti ini untuk membantah ahlul bidah. Contohnya dalam masalah ini. Kenapa kok dikatakan kaidah asma Allah a'lam wa awsaf? Ini untuk membantah di antaranya dua kelompok sesat. Kelompok Jahmiyah dan kelompok Al-Mu'tazilah. Seperti yang akan disampaikan oleh Syekh pada pembahasan setelah ini. Misalnya, dikatakan tadi, nama Allah itu banyak. Ya, nama Allah itu banyak. Namun menunjukkan satu zat, yaitu Allahu Ahad. Ini untuk membantah kelompok yang namanya Al-Jahmiyah. Membantah kelompok namanya apa? Al-Jahmiyah. Yang dinisbatkan kepada Al-Jahm bin Safwan. Al-Jahm bin Safwan. Yang punya guru namanya Ja'ad bin Dirham. Dua-duanya ini dihukum mati oleh as-salaf dari kalangan khulafa'nya dan dari kalangan ulama'nya. Dua-duanya dihukum mati. Jahm bin Safwan dan Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham punya guru namanya Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an punya guru namanya Talut. Talut. Kemudian punya guru lagi namanya Labib bin A'sam al-Yahudi. Labib bin al-A'sam al-Yahudi. Silsilah kelompok Jahmiyah ini kembali kepada orang Yahudi sebagaimana Syiah Rafidhah. Kelompok Jahmiyah, sudah ya, kalau kita ulang lagi, Jahm bin Safwan, Ja'ad bin Dirham, Aban bin Sam'an, kemudian Talut, kemudian Labid bin Al-Asam al-Yahudi. Ini silsilahnya kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah meyakini Allah tidak punya nama. Ya. Kelompok Jahmiyah punya keyakinan Allah tidak punya nama. Mereka mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa alasan mereka mengingkari nama-nama Allah? Mereka mengingkari semua nama Allah karena kata mereka, kalau Allah punya banyak nama, berarti zatnya Allah itu banyak. Jadi mereka ini mengingkari nama-nama Allah dengan alasan logika mereka yang tidak sehat. Logika yang pincang. Mengatakan kalau Allah punya banyak nama, berarti zat Allah banyak. Kata mereka ini nggak masuk akal. Maka diingkari oleh mereka. Makanya mereka dinamakan Al-Mu'attilah. Kelompok yang menafikan nama-nama Allah. Ahlus Sunnah mengatakan Allah punya banyak nama, tapi menunjukkan hanya satu zat. Ini bantahan kepada kelompok Jahmiyah. Allah itu banyak namanya, tapi zatnya cuma satu. Allahu Ahad. Berdasarkan Al-Quran, Allah mengatakan dirinya punya banyak nama. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin la akhirih. Allah punya banyak nama, cuma satu zatnya. Makanya dikatakan tadi, nama-nama Allah dilihat dari sisi pandang yang pertama itu mutaradifah. Sinonim. Al-Aziz, sinonim. Al-Hakim. Dari sisi yang pertama ini, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, itu semuanya sinonim. Hanya menunjukkan satu zat saja. Ini untuk membantah kelompok
Al-Jahmiyah. Dan ini bukan hanya bagi Allah saja. Walillahil matsalul a'la. Nabi kita Muhammad SAW, itu satu kan orangnya. Tapi beliau punya banyak nama. Beliau punya nama Muhammad, beliau punya nama Ahmad, beliau punya nama Al-Hashir. Ya. Kalau Toha gimana? Al-Mustafa, Toha, Yasin, nama Nabi Muhammad bukan? Hah? Nah, Ya atau ya? Hah? tidak, Ustaz. Tidak. Nah, itu bukan nama Nabi Muhammad SAW karena tidak ada dalilnya. Tapi tadi kita sampaikan nama Nabi Muhammad ada banyak. Ya. Tapi zat beliau cuma satu. Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi lagi. Walillahi masalah. Tidak mesti orang itu punya banyak nama, orangnya itu banyak zatnya. Tidak. Kita saja juga ada semikian. Ada sebagian kita punya banyak nama. Tapi nggak menunjukkan akan zat yang banyak. Jadi sekali lagi itu logika kelompok Jahmiyah yang cacat. Makanya dikatakan dari sisi pandang yang pertama, nama-nama Allah yang banyak itu mutaradifah, sinonim, menunjukkan akan satu zat. Akan tapi dari sisi pandang yang kedua, nama-nama Allah itu berbeda karena mengandung sifat-sifat yang berbeda. Walakin makna al-hayyu ghairu makna al-alim. Tapi dari sisi pandang yang kedua tadi, karena nama-nama Allah itu mengandung sifat-sifat yang berbeda, maka dia mutabayinah, berbeda. Makna al-hayyu bukanlah makna al-alim. Makna al-alim bukanlah makna al-qadir. Demikian seterusnya. Inilah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafus salih dan sesuai dengan akal yang sehat. Kata beliau, wa inna ma qulna bi anna a'lamun wa awsafun lidilalatil Qur'an alai. Jadi kaidah ini ada dalilnya sebagaimana yang pertama itu. Ini semua sekali lagi kita sampaikan, kaidah-kaidah ini hanya menyimpulkan ya, istiqra'iyah, menyimpulkan dari apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafu as-saleh. Dan ini sudah dijelaskan oleh ulama-ulama sebelum Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kata beliau, nama-nama Allah itu a'lamun wa awsaf karena berdasarkan Al-Quran. Contoh, firman Allah, wa huwal ghafurur rahim. Surat Al-Ahqaf ya. Kemudian surat yang lain, Al-Kahfi, Allah mengatakan, wa rabbukal ghafuru dzurrahmati. Kata Syekh, fa innal ayat ats-tsaniyah wa rabbukal ghafuru dzurrahmah dalat ala anna rahim huwal muttasif birrahmah. Bahwasanya Ar-Rahim itu tersifati dengan sifat Ar-Rahmah. Ada nama yang menunjukkan zat, ada nama yang menunjukkan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, insya Allah pada kaidah berikutnya akan diperjelas lagi. Setiap nama mengandung apa saja. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tadi disampaikan kaidah kedua ini berdasarkan dalil Al-Quran. Sekarang dalilnya juga ijma' ahli lughah. Ijma'nya ahli bahasa. Bahasa Arab tentunya. Wal urf, ya, bahwasanya dalilnya juga karena al-urf, kebiasaan yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Bahwasanya la yuqalu alimun illa liman lahu ilmun. Secara bahasa namanya al-alim pasti muttasim bil ilmi. Orang itu tersifati dengan al-ilm. Ya, secara bahasa demikian. Wala sami'un illa liman lahu sama. Dikatakan zat itu mendengar karena dia punya sifat pendengaran. Wala basir illa liman lahu basar. Tidaklah dikatakan orang itu memiliki penglihatan kecuali memang betul-betul dia memiliki penglihatan, bisa melihat. Nggak mungkin orang buta dikatakan melihat dengan mata kepalanya. Ini secara lugha wal urf.
secara bahasa dan secara pemahaman masyarakat, tentunya masyarakat yang masih alal fitrah. Wa hadza amrun abyan min an yuhtaja ila dalilin. Ini sesuatu perkara yang nggak butuh dalil sebetulnya. Sudah terang benderang. Istilahnya, kalau ada orang di siang hari, di siang bolong istilahnya, di tengah jalan, masihkah dia butuh senter untuk mencari mana cahaya matahari? Butuh enggak? Nah, ada orang mengatakan, anak butuh senter untuk melihat cahaya matahari, padahal di siang bolong tanpa ada awan yang menutupi. Itu orang yang tidak waras. Secara asal, ini sudah masyhur, maklum, bidarurah. Namanya al-alim, itu dhu ilmin. Dikatakan hakim, li'annau dhu hikmatin. Ya. Kaidah ini untuk membantah kelompok yang kedua, yaitu kelompok al-Mu'tazilah. Kalau tadi kan kelompok Jahmiyah. Ini kelompok Mu'tazilah. Kalau disebut pelopornya diantaranya Wasil bin Atha, yang kita pernah sampaikan dahulu, Wasil bin Atha, muridnya Imam Al-Hasan Al-Basri, yang menyimpang dari akidah gurunya. Salah satu tokoh atau pendiri kelompok Mu'tazilah yaitu Wasil bin Atha, muridnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Tokoh-tokohnya banyak juga, Amr bin Ubaid, dan seterusnya. Kelompok Mu'tazilah punya keyakinan, punya akidah sesat, Allah punya nama, tapi tidak punya sifat. Mereka menetapkan nama Allah, tapi mereka meniadakan sifat-sifat Allah. Dikatakan oleh Syekh di sini, wa bihada, oleh karena itulah, ulima dhalalu man salabu asma'allahi ta'ala ma'aniyaha min ahli ta'til. Dari kaidah yang kedua inilah diketahui kesesatan orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam nama-nama Allah. Makanya sudah kita sampaikan tadi, kita memahami kaidah-kaidah ini bukan sekedar untuk kita menguatkan akidah kita tentang tauhid asma wa sifat, tapi lebih dari itu, untuk kita membantah kelompok-kelompok sesat dalam hal ini. Saya ulangi lagi, kata Syekh, dari kaidah inilah diketahui kesesatan Al-Mu'tazilah. Jadi, ini poin bantahan untuk Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah mengatakan, Innallaha ta'ala sami'un bila sam'in. Allah maha mendengar, tapi tanpa pendengaran. Ya. Inilah kontradiksinya ahlil batil, ahlil bidah. Bagaimana dikatakan Allah sami' namun bila sam'in. Ya. Wa basirun bila basar. Allah maha mendengar, maha melihat, namun tanpa penglihatan. Wa azizun bila izza wa hakada, dan seterusnya. Ya. Kalau sekali lagi kelompok Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Kelompok Mu'tazilah mengatakan Allah punya nama, namun nggak punya sifat. Dua-duanya sesat. Kemudian kenapa Mu'tazilah mengatakan Allah punya nama tidak punya sifat? Wa allalu dzalik bi anna thubutat sifat yastalzimu ta'addudal qudama'i. Mereka mengatakan kalau kita menetapkan sifat-sifat Allah yang banyak itu, maka mengharuskan melazimkan Allah itu zatnya banyak. Ta'addudal qudama. Al-Qudama itu dari mufradnya Al-Qadim. Karena Al-Mu'tazilah
Al-Mu'tazilah mereka menetapkan nama Allah Al-Qadim katanya. Padahal Al-Qadim bukan nama Allah. Kelompok Mu'tazilah, ya, kalau kita bahas istilah ta'adud al-qudama, kalau ta'adud sendiri itu artinya apa? Siapa yang tahu? Hah? Apa artinya? Banyaknya, Ustaz. Baik. Ta'adud, ya, artinya kalau ta'adud saja, itu artinya poligami. Ta'adud saja. Ya. Tapi ini digandengkan, ta'adud al-qudama, artinya banyak zatnya, banyak ya, sesembahan. Begitulah istilahnya. Istilah al-qudama dari kata-kata al-qadim. Al-qadim itu kata Mu'tazilah termasuk salah satu nama Allah. Kata mereka, kalau kita menetapkan sifat-sifat Allah yang banyak itu, maka ini melazimkan, kata mereka ya, menurut akal picik mereka, berarti zat Allah itu banyak. Ini kurang lebih sama dengan dalil istilahnya kakak seniornya, yaitu Jahmiyah tadi. Kata mereka, subutas sifat yastalzim ta'adudal qudama. Kata Syekh, wahadil illatu alilatun bal mayyitatun. Ini alasan yang cacat alila, yang sakit, bahkan mati. Ya. Ini lazimun laisa bilazim. Istilahnya begitu. Melazimkan sesuatu yang tidak lazim. Artinya nggak mesti menetapkan banyak sifat, menunjukkan zatnya itu banyak. Secara, nanti akan disampaikan, tapi tidak apa-apa, kita contohkan saja. Contoh, misalnya korek kita. Ya. Sifatnya dia banyak, Masya Allah, ganteng. Ya. Kopiannya hitam, Masya Allah. Ya. Bajunya demikian. Jadi, satu orang, tapi sifatnya banyak. Ini sekali lagi, alasan yang dibawakan kelompok Mu'tazilah, kata Syekh alilah, itu alasan yang tidak benar sama sekali. Nggak mesti zat yang memiliki banyak sifat menunjukkan zatnya banyak. Tidak. Nanti akan disampaikan bantahannya dari segi dalil. Lidlalati sam'i wal akal ala butlaniha. Kenapa Syekh mengatakan ini alasan yang cacat, ini alasan yang mayita, yang mati, yang tidak benar? Karena dalil dari Al-Quran dan juga dalil dari Al-Aql. Lidilalati sama, itu dalil sam'i. Dalil sam'i artinya dalil nakli. Dan dalil akal juga menunjukkan akan kebatilan. Hujahnya, alasannya kelompok Al-Mu'tazilah. Adapun asam, adapun dalil secara nakl Al-Quran, ya, yaitu fali'an Allah Ta'ala wasofa nafsahu bi'awsofin kathiratin ma'annahul wahidul ahad. Allah di dalam Al-Quran banyak mensifatkan dirinya dengan banyak sifat. Padahal dia Al-Ahad, Allahu Ahad. Contoh dalam surat Al-Buruj. Ini contoh saja ya, banyak ayat-ayat Al-Quran. Contoh misalnya ayat kursi. Dalam ayat kursi itu banyak sifat-sifat Allah. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa fil mandala dan seterusnya. Banyak sifat Allah di situ. Satu zat sifatnya banyak. Dalilnya ini diantaranya surat Al-Buruj. Inna batsya rabbika lasyadid. Ini Allah mensifati siksa Allah itu sangat keras. Inna batsya rabbika lasyadid. Tambah lagi inna huwa yubdi'u wa yu'id. Dia yang memulai penciptaan dan dia yang mengulangi penciptaan. Sudah 3 sifat Allah. Inna huwa yubdi'u wa yu'id. Tambah lagi wa huwal ghafurul wadud. Dan dia Allah Al-Ghafur. Ya, Maha Pengampun. Al-Wadud itu sifat-sifat Allah. Al-Ghafur punya sifat Al-Ghufran. Al-Maghfirah punya sifat Al-Wadud, punya sifat Al-Wud, Al-Mahabbah. Itu sudah apa? 5 sifat Allah. Zatnya 1. Makanya pakai kata-kata apa? Huwa. Huwa itu untuk berapa orang? Atau untuk berapa?
Hah? Mufrad. Satu mufrad. Ya. Wahwa, dia Allah, satu alat. Tapi sifatnya banyak. Wahwal ghafurul wadud. Tambah lagi, Dzul Arsyil Majid. Di situ ada berapa sifat itu? Dzul Arsyil Majid. Ada berapa sifat? Hah? Arba. Dzul Arsyil Majid. Ada berapa sifat Allah di situ? Isnani, Ustaz. Isnan. Ala kaul. Ya, ada dua bacaan di situ. Ya, ada bacaan Dzul Arsyil Majidu. Ya, itu dua sifat. Allah Dzul Arsy, Allah Al-Majid. Tapi ada juga qiraah yang sahihah Dzul Arsyil Majidi. Kalau Al-Majidi berarti itu sifatnya siapa? Ars. Al-Arsh. Nah, Mas Antum. Ini biar nggak ngantuk ya. Kemudian ada faedah yang berkaitan juga dengan kaidah yang pertama. Kaidah pertama, semua nama Allah itu husna. Satu nama Allah itu memiliki kesempurnaan yang luar biasa, apalagi ditambah dengan nama yang lainnya. Di sini juga ada dua nama Allah yang Allah gandeng, yaitu nama apa? Al-Ghafur, Al-Wadud. Ya. Itu ada faedah. Ya, kita sudah pernah sampaikan, kalau satu nama saja menunjukkan akan kesempurnaan sifatnya. Ditambah lagi, kalau ada gandengannya, ada kesempurnaan yang lain. Ya, di sini juga demikian. Allah menggandengkan Al-Ghafur, Al-Wadud, itu ada hikmahnya. Ada makna yang tersirat, kata para ulama. Yaitu, Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Kalau Allah sudah mengampuni hambanya yang bertaubat, maka Allah akan berikan wuddahu. Apa wuddahu? Mahabbatahu. Itu ada apa? Ada makna yang tersirat antara Al-Ghafur, Al-Wadud. Allah gandengkan itu ada hikmahnya, ada maknanya. Ketika orang itu bertobat, Allah berikan ghufranahu, maghfiratahu, kemudian Allah berikan apa? Wuddahu. Karena bisa jadi ada yang memahami kalau orang itu bertobat hanya mendapatkan ampunan saja. Tidak. Allah berikan juga kecintaannya. Yang sebelumnya Allah murkai. Allah kembalikan kecintaannya. Nah, ini faedah saja karena ini berkaitan dengan kaidah yang pertama. Ayat yang berikutnya, surat Al-A'la. Ini masih dalil satu zat tapi punya banyak sifat. Itu intinya, sekali lagi, ini inti dibawakannya dalil-dalil ini, ayat-ayat ini untuk menunjukkan satu zat memiliki banyak sifat. Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la. Di situ ada sifat apa? Al-ulu. Allah Maha tinggi. Ya, tinggi zatnya. Kalau kita bahas, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan 3 sifat ketinggian bagi Allah. Ada sifat ketinggian itu ada 3 kata Ahlus Sunnah. Sifat ketinggian bagi Allah itu ada 3. Ulu zat, tinggi zatnya di atas arsy. Ulu azat, uluul makan. Ya. Ulu al-makan, ketinggian zatnya. Yang kedua, uluul qahr, tinggi kekuasaannya. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Kemudian uluwul qadr. Uluwu al-qadr. Tinggi kedudukannya. Uluwul zat, uluwul qahr, uluwul qadr. Ya. Ahlul bid'ah, mereka kadang mengatakan, iya Allah punya sifat tinggi. Ini kita sampaikan agar antum tidak tertipu dengan ahlul bid'ah. Ya, ahlul bid'ah mengatakan, ya betul Allah itu tinggi, tapi tinggi kedudukannya. Uluwul makana lal makan, kata mereka. Ini takwilnya ahli al-bid'ah. Mereka meyakini Allah huwal ali,
Karena kafir kalau mereka nggak mengimani Allah Al-Ali Al-A'la. Ayatnya jelas, cuma mereka takwilkan. Maka hati-hati. Ya, Ahlussunnah mengatakan Allah itu tinggi dengan 3 kategorinya tadi. Uluwul Dzat, Uluwul Qahar, Uluwul Qadar. Al-Bid'ah hanya menetapkan 2 ketinggian. Uluwul Qahar, Uluwul Qadar saja. Maka hati-hati. Ya, makanya kita sampaikan Allah itu tinggi zatnya, tinggi kekuasaannya, tinggi kedudukannya. Sabisma Rabbil A'la. Kemudian Allah menyebutkan apa sifatnya lagi? Alladzi khalaqa fasawwa. Sudah 3 sifat itu. Tambah lagi walladzi qaddara fahada. Ya, ada 5 sudah. Tambah lagi walladzi akhrajal ma'a faja'alahu ghusaan. Banyak sifat-sifat Allah. Jadi secara dalil Al-Qur'an sudah jelas Allah menyatakan dirinya punya banyak sifat. 1 zat tapi sifatnya banyak. Ini bantahan secara dalil al-naqli as-sam'i. Fa fi hadil ayatil karimati awsafun katsiratun li mausufin wahid. Di dalam ayat-ayat ini yang mulia banyak sifat-sifat Allah, tapi menunjukkan 1 yang tersifati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita pelajari secara bahasa nahwunya, ya, kita lihat misalnya alladzi, isim mausul alladzi itu untuk berapa? Berapa zat? Wahid. 1 alladzi. Ya. Walladzi qaddara fahada, hada. Itu sifat Allah. Hanya memakai dhamir 2. 1 zat namun sifatnya banyak. Ya. Ini bantahan kepada kelompok Mu'tazilah yang mengatakan kalau sifatnya banyak berarti menunjukkan zatnya banyak. Tidak. Walam yalzam min subutiha ta'addudu al-qudama. Kata beliau, hal ini tidak melazimkan banyaknya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham, Tom? Paham enggak? Kalau ada yang nggak paham, tanya dulu sebelum kita lanjutkan. Ya. Malu bertanya sesat di jalan. Ya. Tapi banyak bertanya nanti bingung di jalan. Hati-hati. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang berikutnya untuk membantah akidah kelompok Mu'tazilah tadi secara akal, fali anna sifat laisat dawatin ba'inatan minal mausuf. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, karena sifat itu bukan zat yang berdiri sendiri terpisah dari yang tersifati. Ini bantahan kepada kelompok Mu'tazilah yang mengatakan kalau kita menetapkan banyak sifat maka menunjukkan akan zat yang banyak. Kata Syekh, enggak. Secara akal namanya sifat itu enggak berdiri sendiri. Contoh ya, dinding yang ada di tempat antum. Dinding itu kan satu kesatuan. Catnya putih, ada batanya. Itu catnya putih, warnanya putih, sama batanya itu terpisah enggak? Nah, putihnya sendiri, batanya sendiri gitu. Atau nempel dia di batanya? Nempel. Nah, namanya sifat ya menempel. Seperti ana sekarang ngomong tentang qori kita yang baru ini. Ya, Masya Allah, ganteng. Ya, namanya laki ganteng kan? Ya, gantengnya dia ini, tampannya dia ini, apakah terpisah dari zatnya dia? Tidak. Terpisah enggak? Ya. Hah? Itu mustahil, enggak mungkin. Asifah, namanya sifat, sesuatu enggak mungkin terpisah dari sesuatu itu. Walillahi masalah. Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi lagi. Intinya di sini, namanya sifat itu bukan sesuatu yang terpisah dari yang disifati. Hatta yalzam min thubuti ta'addud. Sehingga tidak melazimkan banyaknya sifat, banyak zat. Enggak lazim itu, enggak melazimkan.
Tidak mengharuskan. Wa inna ma hiya min sifati man ittasafa biha fa hiya qa'imatun bihi. Namanya sifat yang menempel kepada yang disifati. Dinding itu sifatnya berputih warnanya. Ya, maka putih itu menempel di dinding, bukan dindingnya di sini, sifatnya putih di sini, nggak mungkin. Ya. Ini kaidah secara apa? Akal logika. Makanya kelompok Mu'tazilah ini akalnya sudah akal tadi nggak sehat. Ya, meskipun propagandanya akal sehat, tapi tidak sehat sebetulnya. Wa kullu mawjudin fala budda lahu min ta'addudi sifati. Secara akal, setiap yang ada ya, wujudnya pasti punya banyak sifat. Pasti banyak-banyak sifat, nggak satu sifatnya. Ya. Contoh kata beliau, sesuatu yang wujud, sesuatu yang ada wujudnya, minimal ada tiga sifat, kata beliau. Apa saja? Fafi sifatul wujud, yaitu sifat wujud, dia itu ada. Ya, ada itu adalah sifat, dia itu ada. Ini sifat yang pertama. Sesuatu yang ada wujudnya pasti memiliki banyak sifat, minimal 3. Apa saja sifat itu? Yang pertama sifat wujud, sifat ada. Kemudian wa kaunuhu wajibal wujud au mumkinal wujud. Sesuatu yang ada, yang wujud, itu punya 2 kemungkinan. Wajib adanya itu Allah Subhanahu wa taala. Itu wajibul wujud. Atau dia itu mungkin wujud, yaitu makhluk. Ya, intinya ini sifat yang kedua. Yang ketiga, kaunuhu ainan qa'iman binafsihi. Dia berdiri sendiri atau dia adalah sifat pada selainnya. Ini minimal segala sesuatu yang ada wujudnya punya 3 sifat ini. Sifat ada, dia itu wajib ada atau mungkin ada, atau dia itu berdiri sendiri seperti manusia, ya, punya zat, punya tubuh, punya badan, berdiri sendiri, atau dia sifat yang tersifati di dalam yang disifati tersebut. Artinya sekali lagi, tidak benar sama sekali logika Mu'tazilah yang mengatakan kalau kita menetapkan banyak sifat, berarti kita menetapkan banyak zat. Ini ya, logika yang cacat, logika yang tidak benar sama sekali. Nah, kemudian kata Syekh, wa bihadza aidan, dari kaidah inilah kita mengetahui ulima anna dahra laisa min asma'illahi ta'ala. Ini juga faedah yang kedua, memahami kaidah untuk membantah kelompok sesat atau statement yang sesat, yang salah. Ya. Kalau kita sudah mengetahui nama Allah itu a'lamun wa ausafun, maka diketahui nama ad-dahru itu bukan nama-nama Allah atau bukan bagian dari nama Allah. Kenapa? Li'annahu ismun jamidun. Ini lagi-lagi berkaitan dengan bahasa Arab. Maka mungkin ya bagi para yang hadir di sini yang belum bisa bahasa Arab, cepat-cepat belajar bahasa Arab. Ya. Biar nggak ketinggalan pembahasan ini. Makanya sering kita sampaikan, tidak mungkin ada ustadz, ya, atau yang ngaku ustadz tapi nggak bisa bahasa Arab, itu ustadz abal-abal. Ya. Karena pembahasan agama ini harus lewat bahasa Arab. Kalau nggak paham misalnya ismun jamid, ya, bagaimana dia mau menjelaskan masalah seperti ini? Ya. Makanya hati-hati. Jangan asal ikut-ikutan, lagi viral ustadz ini, padahal dia nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca kitab ulama dengan bahasa Arab. Sesat menyesatkan pasti sudah. Karena apa? Belajar ilmu bahasa Arab ini miftah, kunci paham agama Allah, terutama masalah akidah. Itu kaitan erat dengan bahasa, seperti di sini. Kenapa kok nama Allah Ad-Dahru itu, atau afan, kenapa nama Ad-Dahr itu bukan nama Allah? Karena dia ismun jamid. Apa itu isim jamid? Ya, kata beliau, la yatadhamman makna yulhiqu bil asmil husna.
Kita belajar kalau dalam bahasa nahwu ada isim jamid, lawannya apa isim? Isim apa? Lawan jamid apa? Mustaq. Mustaq. Ya, misalnya zahaba yadhabu zahiban, misalnya. Zahib, orang itu pergi. Dari kata-kata zahaba itu mustaq. Ada pecahan-pecahannya. Kalau isim jamid nggak ada pecahannya. Nggak ada. Dahara yadharu dahron. Ya. Nggak ada. Itu isim jamid. Isim yang nggak ada pecahan lainnya. Nah, sudah kita bahas nama Allah itu a'lam wa awsaf. Nama Allah itu ada sifat-sifatnya. Seperti Al-Hakim, Al-Alim. Itu dari kata-kata alima ya'lamu ilman alimun ma'lum. Ini namanya mustaq. Ada pecahannya. Namanya alim, sifatnya al-ilmu. Karena ada pecahannya tadi, al-ilmu. Al-Hakim, hakama yahkumu, hukman, hikmatan, hakimun, hakimun. Itu namanya a'lam wa awsaf. Allah punya nama, punya sifat. Tapi ad-dahru, itu tidak ada kata-kata dahara, yadhuru, dahron misalnya. Ya, dahirun, tidak ada. Maka ad-dahr ini bukan nama Allah. Ada enggak orang yang menetapkan ad-dahru sebagai nama Allah? Jawabannya ada, karena di sini dibantah oleh ulama. Di antaranya Ibnu Hazm rahimahullah. Ya, kata para ulama, di antara yang tergelincir dalam masalah pembahasan ini dari ahli sunnah, yaitu Imam Ibnu Hazm Ad-Dhahiri. Beliau salah satu yang menetapkan ad-dahru sebagai nama Allah. Makanya dibantah di sini. Meskipun dari kalangan ahli sunnah sendiri kalau salah ya salah. Ya, dibantah. Makanya dikatakan beliau ad-dahru bukan nama Allah karena dia isim jamid. Tidak mengandung makna atau sifat yang bisa dikaitkan dengan nama-nama Allah Al-Husna. Ini kaidah yang saling berkaitan. Nama Allah Al-Husna, kenapa? Karena mengandung sifat yang sempurna. Kalau nama itu nggak mengandung sifat yang sempurna, dia bukan nama apa? Bukan nama Allah. Wali annau ismun lil waqti wa zaman. Apalagi secara makna, ad-dahru itu artinya zaman atau waktu. Allah berfirman tentang orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan dari kalangan musyrikin kafirin, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka mengatakan tidaklah kehidupan ini kecuali hidup di dunia, mati, hidup, dan tidaklah membinasakan kami kecuali ad-dahr, waktu. Yuridun murural layali wal ayyam. Maksudnya ad-dahru adalah hari-hari dan malam-malam yang mereka lewati. Amma qaulu sallallahu, adapun kalau berdalil ad-dahru itu nama Allah dengan sabda Rasul, kalau Allah azza wa jalla yu'zini ibnu Adam, anak Adam menyakiti diriku, ya subbudara, dia mencaci maki ad-dahr, wa anad-dahru. Ini dalilnya mereka yang mengatakan ad-dahru nama Allah, anad-dahru. Cuma kalau orang itu melanjutkan bacaannya, dia akan paham apa itu ad-dahr. Uqallibul laila wan nahar, atau biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Jadi kata para ulama, sebetulnya kata-kata anad-dahru, ad-dahr itu bukan nama Allah. Karena apa? Allah menjelaskan sendiri dalam lanjutan hadis qudsi ini. Anad-dahru maksudnya aku adalah khaliqud dahri. Aku yang menciptakan waktu. Ini bukan takwil sebagaimana takwilnya ahli bid'ah, bukan. Ini pemahaman sesuai dengan uslub bahasa Arab. Ad-dahru, ad-dahru bukan nama Allah. Kenapa? Karena konteks selanjutannya biyadil amr. Di tangankulah segala urusan. Uqallibul laila wan nahar. Ini maksudnya Allah yang membolak-balikan ad-dahru itu. Bukan nama Allah ad-dahru. Fala yadullu ala anad-dahra min asma'illahi ta'ala. Dari sisi kata itu sendiri katanya ismun jamid. Ad-dahru ismun jamid. Itu sudah tertolak, itu bukan nama Allah. Dari sisi yang kedua, makna hadis tadi, anad-dahru ay ana khaliqud dahr. Wa dzalika anna alladziina yasubbuna ad-dahra innama yuriduna zaman alladhi huwa mahalul hawadits la yuriduna Allah Ta'ala. Karena orang-orang yang menyebut kata-kata dahr maksudnya waktu.
bukan menyebut atau menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu makna qauli ana dahr ma fassarahu bi qauli biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Ya, maka makna ana dahr ditafsirkan langsung oleh Allah dalam hadis qudsi ini biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Fa huwa subhana khaliqud dahr wa ma fi. Maksudnya aku adalah khaliqud dahri. Ya, sekali lagi ini bukan takwil sebagaimana ahli bid'ah istawa ditafsirkan istawala tanpa ada dalil yang menguatkan, membenarkan. Kalau ini dalilnya apa? Redaksi, ya, hadis qudsi ini. Kenapa kok dikatakan oleh Syekh ana dahr maknanya ana khaliqud dahr? Karena lanjutan. Hadis tadi mengatakan biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Kalaupun ini dikatakan takwil, ini takwil yang sahih karena berdasarkan qarinah. Hal yang membenarkannya selanjutnya. Makanya dalam bahasa dikatakan al-kalam yufhamu minas siyaqi wassibaq. Ucapan itu dipahami lewat redaksinya, ya, dan lewat kata-kata sebelumnya atau setelahnya. Ya. Jadi ini bukan takwil sebagaimana takwilnya ahli al-bidah. Allah turun, turun rahmatnya, bukan. Itu tidak ada dalil yang menguatkan sama sekali yang membenarkannya. Jadi beda takwilnya ahli sunnah dengan takwilnya ahli bidah. Takwilnya ahli sunnah, takwil yang sahih berdasarkan qaraid, hal-hal yang membenarkannya, menguatkannya. Sedangkan takwil ahli bid'ah, takwil yang batil karena tidak ada apa? Dalil yang menguatkan, yang membenarkannya. Wala yumkin an yakunan muqallib bi kasril lam wal muqallab bi fathiha. Enggak mungkin ad-dahru itu nama Allah karena ada itu al-muqallab yang dibolak-balikan oleh Allah. Sedangkan Allah al-muqallib yang membolak-balikan. Allah sebagai subjeknya, sedangkan adar sebagai objeknya. Enggak mungkin subjek itu sama dengan objek. Wa bihada tabayyan annau yamtani an yakuna dar fi hadal hadis muradan billahi ta'ala. Maka dari sini tertolak dahru itu sebagai nama Allah al-husna. Baik, al-qaidah tsalitsah ini juga ada kaitan erat dengan bahasa Arab lagi. Ya. Ini kita sebelumnya mau pahamkan dulu dalam bahasa Arab, bahasa nahwu ada istilah fi'lun lazim wa fi'lun muta'addin. Ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek, ada kata kerja yang membutuhkan objek. Ya, saya ulangi lagi, dalam bahasa Arab, bahasa nahwu khususnya, ada istilah kata kerja itu ada dua. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek namanya fi'lun lazim. Ada kata kerja yang membutuhkan objek namanya fi'lun muta'addin. Ya. Contoh, kata kerja yang tidak membutuhkan objek fi'lun lazim, contoh misalnya zahaba Muhammadun, Muhammad pergi. Ya. Itu tidak perlu objek dalam bahasa Arab ya, fi'lun lazim namanya. Dalam bahasa Arab namanya fi'lun lazim. Zahaba pergi Muhammad, zahaba Muhammadun. Enggak membutuhkan apa? Objek. Nama talibun. Ada enggak yang tidur di situ? Hah? Nama talibun. Talib ya, dia tidur. Ya, di situ enggak ada objek. Yang ada kata kerja sama subjek. Ini namanya fi'lun apa? Fi'lun apa? lazim. Lazim, enggak membutuhkan objek. Ada fi'il yang membutuhkan objek. Muta'addin namanya, fi'lun muta'addin. Kataba at-talibu ad-darsa. Santri, murid itu sedang menulis pelajaran atau sudah menulis pelajaran. Kataba at-talibu ad-darsa. Yulki al-ustadzu al-muhadarata. Ustadz sedang menyampaikan muhadarah. Ini namanya fi'il muta'addin. Ini secara global demikian pembahasan bahasa Arabnya. Nah, di sini ada kaitan Arabnya. Kata Syekh, kaidah yang ketiga berbunyi, asma Allah Ta'ala indallat ala wasfin muta'addin tadammanat salasata umur. Nama-nama Allah jika menunjukkan akan sifat yang muta'addi,
yang membutuhkan objek, maka ada 3 kandungannya. Nama Allah, jika sifatnya itu muta'addi, yang membutuhkan objek, maka mengandung 3 hal. Mencakup 3 hal. Apa saja? Ahadaha, yang pertama, subuta dzalikal ismi lillahi azza wa jalla. Mengandung penetapan nama bagi Allah. Ya. Sekali lagi saya ulangi, nama Allah jika berasal dari sifat yang muta'addi, atau nama Allah yang menunjukkan akan sifat muta'addi, itu ada 3 kandungannya. Yang pertama, mengandung penetapan nama bagi Allah. Seperti tadi, Al-Alim, itu sifat muta'addin. Karena namanya Alima Ya'lamu. Alima Muhammadun, ya, misalnya Al-Qira'ata. Muhammad paham qira'ah, membaca. Di situ butuh objek. Nama Allah Al-Alim itu menunjukkan akan sifat al-ilmu, sedangkan al-ilmu itu membutuhkan objek. Maka sifat al-ilmu atau al-alim, nama Allah al-alim, itu yang pertama menunjukkan nama itu sendiri, al-alim. Yang kedua, subutas sifat, menunjukkan sifat yang terkandung dalam nama Allah al-alim tersebut. Al-alim sifatnya apa? Al-ilmu. Yang ketiga, mengandung subuta hukmiha wa muqtadaha, menunjukkan akan hukum di dalamnya dan kandungan yang ada dalam atau pengaruh dalam sifat tersebut. Contoh misalnya, kalau Allah itu punya nama Al-Alim, pengaruhnya apa? Kita merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi, nama Al-Alim itu mengandung 3 hal. Nama Allah Al-Alim itu sendiri, mengandung sifat al-ilmu itu sendiri, dan yang ketiga pengaruhnya. Pengaruhnya apa nama al-alim itu? Yaitu tadi, kita merasa apa? Diawasi oleh Allah Ta'ala. Paham, Tom? Insyaallah. Contoh yang berikutnya kata Syekh, walihada, oleh karena itulah istadalla ahlul ilmi ala sukutil haddi an quta'it tariq bitaubah. Istadallu ala dzalik biqauli ta'ala illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Jadi ini fikih al-akbar dijadikan dalil untuk fikih al-asghar. Ya. Masalah akidah ini dijadikan dalil untuk pembahasan masalah fikih. Apa itu? Kata Syekh, oleh karena itulah ulama berdalil tentang digugurkannya sanksi bagi quta'it thariq, pembegal atau perampok ketika mereka bertobat sebelum mereka ditangkap istilahnya oleh waliul amr atau aparat keamanan. Berdasarkan firman Allah surat Al-Maidah 24. Antum lihat ayat sebelumnya itu tentang hukuman bagi para perampok. Innama jazaa'ul ladina yuharibunallaha wa rasulahu an tuqatta aydihim wa arjulum min khilaf. Orang-orang yang merampok ya, itu dipotong ya, tangannya bersilang dengan kakinya. Kalau yang dipotong tangan kanannya, kaki kirinya yang dipotong juga. Dua-duanya dipotong. Itu hukuman bagi apa? Pembegal atau perampok. Tapi kata Allah, kecuali orang-orang yang bertobat sebelum ditangkap oleh aparat keamanan, maka ketahuilah Allah itu Ghafurur Rahim. Ditutup ayatnya dengan apa? Ghafurur Rahim. Kata Asy-Syaikh, li'anna muqtada hadail ismain an yakuna Allah Ta'ala qad ghafara lahum dunubahum wa rahimahum bi isqatil haddi alaihim. Ketika ayat itu ditutup dengan Allah Ghafur Rahim, berarti gugur sanksi tersebut. Karena Allah Ghafur Rahim. Jadi, ini faedah diakhirinya ayat ini dengan Ghafurur Ar-Rahim.
Beda dengan ayat yang sudah pernah kita baca pertemuan yang lalu. Yaitu ayat tentang apa? Yang orang Arab Badui mendengar santri yang lagi murojaah hafalan. Ayat apa itu? Ada yang masih ingat? Potong tangan. Apa ayatnya? Lupa, Ustaz. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabana kalaminallah wallahu azizun hakim. Ya, ini beda penutupan ayatnya. Kalau yang masalah pembegal tadi, kalau sudah orang itu bertobat sebelum ditangkap, maka Allah Ghafur Rahim, gugur sanksinya. Tapi dalam masalah pencurian, wasariqu wasariqat, laki-laki dan perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangan mereka. Allah tutup ayatnya dengan kata-kata wallahu azizun hakim. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Berarti apa? Tetap dipotong apa? Tangannya. Ya, ini sekali lagi luar biasa ayat Al-Qur'an. Tapi tentunya yang bisa memahaminya al-ulama. Nah. Contoh yang berikutnya, contoh As-Sami. Nama Allah As-Sami, Maha mendengar. Itu mengandung 3 hal. Kenapa As-Sami ini mengandung 3 hal? Ada yang paham? Karena dia sifat yang muta'addi, Ustaz. Nama santa, karena dia wasfun muta'addin, karena menunjukkan akan sifat as-sama dan dia muta'addin. Sami'a yasma'u. Misalnya sami'a at-talibu sautal ustadzi. Ini sami'a itu fi'il muta'addin. Sami'a yasma'u. As-sama'. As-sami' menunjukkan akan 3 hal. Yang pertama, nama Allah itu sendiri as-sami'. Wa huwa sami'ul basir. Yang kedua, isbatus sama sifatan lau, menunjukkan akan sifat as-sama' pendengaran. Ini untuk membantah kelompok siapa yang mengatakan Allah sami' bila sam'in? Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah, ahsantu. Kemudian menunjukkan yang ketiga, isbatu hukmi dzalik, menunjukkan akan pengaruh dari nama as-sami. Yaitu apa? Annahu yasma'u sirra wan najwa. Dia Allah mendengarkan yang lirih maupun yang terang benderang, yang terang-terangan. Artinya di sini juga ada pengaruh bagi hamba itu juga, yaitu dia apa? Tidak berkata kecuali yang baik karena Allah mendengar semua pembicaraannya. Allah berfirman, wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ayat yang terakhir, wa in dallat ala wasfin ghairi muta'addin tadammanat amrayn. Jika nama Allah itu menunjukkan akan sifat yang tidak muta'addi, alias yang lazim, alias yang tidak membutuhkan objek, maka hanya menunjukkan 2 hal. Menunjukkan akan nama Allah dan menunjukkan akan sifat Allah saja. Contoh Al-Hayyu, nama Allah Al-Hayyu. Ini termasuk yang lazim. Hanya menunjukkan sifat Al-Hayyu atau menunjukkan nama Allah Al-Hayyu dan sifat Al-Haya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan atas ilmunya Ustadz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.